PSBB, podcast seputar bapak biasa. Halo. Asik, ketemu lagi di episode ke-5. Episode 5 ya? Episode 5, Pak. Mantap. Sudah 5 kali tayang kita. Ini episode ke-5. Episode kemarin udah sekitar 6 juta pendengar. Waduh. Kalah tuh podcast sebelumnya. Podcast sebelumnya aja 5 juta setahun butuh waktunya. Iya. Oke. Kemarin kita di akhir-akhir episode, Di akhir perbincangan. Ada pertanyaan, pernah nggak istri kita ngalamin baby blues? Pernah lah. Setelah melahirkan. Pernah. Lo pernah? Pernah Istri lo mengalami? Jangan kan baby istri blues? gua juga mengalami. Lo juga mengalami? Iya. Bisa diceritain nggak sedikit? Sedikit aja. Istri gua dulu ya. Iya, istri lo dulu. Pernah dia ngalamin nangis nggak jelas gitu. Oke. Dia waktu gua masih Karena kerja. Karena Jadi lo dia bau sampah itu bukan? bukan. Kalau gua bau sampah nggak ditangisin. Diusir. Gua yang nangis. Oh iya. Ya, terus gimana? Itu posisi gua masih ngantor ya, masih Oke. kerja. Dia di rumah sendirian sama si bayi. Mm-mm. Gitu dia nangis. Sampai dia nangis manggil Bu RT. Oh iya? Sampai manggil orang lain gitu? Bu RT kan dekat rumahnya sama rumah gua. Jadi nangis. Terus Sambil keluar sambil nangis gitu, sambil manggil Bu RT. Oke. Cerita meluk Bu RT gitu, nangis gitu. Anaknya dibawa tapi. Dibawa. Terus akhirnya anaknya digendong Bu RT gitu. Nggak tahu sih apa yang dialami. Kalau gua juga merasakannya pernah juga kayak gitu. Ntar gue ceritain deh ya kalau gue ya. Karena kan Ini kan kita gue lagi yang bahasa- lebih banyak Iya, sama iya, si iya. anak. Oh, Dia kan cuma 3 bulan doang. 3 bulan di awal, habis itu kan sama iya. gua. Ini adalah perspektif dari seorang bapak rumah tangga ya. Iya. Bapak rumah tangga yang ternyata juga mengalami baby blues. Mengalami. Oke. Kalau gua, istri gua mengalami itu, mengalami baby blues. Gua tadinya nggak tahu Pak baby blues itu apa, gua nggak ngerti. Banyak yang cerita kalau baby blues itu ya kekhawatiran setelah melahirkan gitu-gitu kan. Iya, Ya nanti benar. istri lo bisa marah Ya tiba-tiba banyak teman gue yang hati-hati ntar ya, siap-siap kalau istri lu baby blues gitu ya. Banyak yang pokoknya lo hati-hati deh jadi suami, nanti bener. istri lo bisa moodnya bisa berubah-berubah apa segala macam. Gua di saat istri gua lagi menjaga anak, pokoknya saat melahirkan itu gue tetap harus kerja kan, tetap harus kerja. Dan gue tidak punya ART untuk menjaga atau untuk membantu urusan rumah tangga. Gitu, gue nggak punya itu. Dan gue memang memilih, pokoknya punya prinsip setelah nikah itu gue nggak mau tinggal sama orang tua ataupun mertua. Jadi gue harus pisah dari orang tua dan mertua. Oh iya. Jadi ya Belajar hidup sendiri. belajar ya? hidup sendiri. Oke. Jadi ketika anak gue lahir ini ya kalau gue lagi kerja, istri gue di rumah sendiri sama anak, tinggal berdua doang. Oke. Ya kurang lebih sama lah ya waktu Ya, itu sama istri lu ya. sama. Ya. Nah, dia tuh yang sampai nangis, marahin anak pas lagi nangis. Padahal anak itu kan nggak ngerti apa-apa kan, marahin anak pas lagi nangis. Terus sampai dia curhat sama teman-temannya gitu. Ya untungnya teman-temannya juga mengerti kalau kondisi itu namanya baby blues gitu. Jadi jadi masih bisa didengarkan gitu. Iya. Gua pun tadinya karena sudah sabar selama 9 bulan itu, kan udah sabar dong jadi seorang suami siaga. Iya. Gua pikir sudah selesai tugas gua untuk Iya. menjadi sabar gitu. Penderitaan kan. yang sesungguhnya Ternyata. baru dimulai. Ternyata dimulai dari situ anak lahir. Oh, apalagi istri gua apalagi anak gua ini Pak sempet yang bilirubinnya tinggi kan. Oh ya. Dan istri gua air susu Istilahnya ini kuning. kuning Iya. ya, kuning. Dan istri gua Anaknya kuning. iya. Potong Anaknya tumpeng. pisang. Pisang. Kepala gue tumpeng. Jadi sempat kuning gitu dan air asinya istri gua sempat nggak keluar, nggak lancar lah gitu. Ya. Di situ dia udah ngerasa salah banget
sebagai ibu udah ngerasa depresi apa maksudnya udah ngerasa gagal khawatir banget gitu anaknya kenapa-napa gitu. Gue bukan ibu yang baik. Nah, di situ yang ya pandangan gua karena gua orangnya terlalu cuek ya, pandangan gua kok lebay banget gitu, berlebihan. Aku bukan ibu yang baik. Memang. Nggak gitu dong. Makin depresi dong dia. Aduh. Ya jadi Coret kartu keluarga. keluar dari kakak. Jadi gue berpikiran lebay banget sih awalnya gitu, tapi lama-lama gue mengerti oke, ini memang yang dialami sama ibu-ibu yang habis melahirkan gitu. Bahkan mungkin gue pernah dengar juga yang sampai ya ada yang cekek anaknya sampai tutupin pakai bantal. Lalu jangan salah, coba bedain antara ada istilahnya ya ada baby blues kan, kita ngomong ada baby blues, ada yang istilahnya postpartum apa sindrom ya, postpartum. Oke. Ya itulah pokoknya. Ini Coba gue cari ya, gue cari postpartum depression. Postpartum depression, oke. Postpartum depression. Oke, gue coba. Nah soalnya baby blues itu coba lu cari. Baby blues. Itu beda ya ternyata. Beda. Karena setahu gua ya, postpartum depression itu adalah kayak semacam level berikutnya nih kayak. Kalau lu baby blues nggak teratasi bisa sampai ke postpartum depression ini. Itu yang orang-orang sampai bunuh anaknya gitu-gitulah. Oke. Gue dapat artikel dari alodokter.com nih. Alodokter.com di sini bilang untuk mengenali gejala baby blues syndrome. Ini baby blues dulu ya. Baby blues syndrome ini dapat dialami karena setelah melahirkan akan terjadi berbagai perubahan yang dapat membuat ibu kaget. Oh, itu jadi kaget-kagetan si anjing. Iya elah, kenapa nggak ayam-ayam aja sih? Bukan gitu maksudnya, Pak. Ayam. Kaget ini karena kondisinya baru gitu, ada anak. Nah, ini kehadiran bayi dapat membuat ibu merasa bingung dan khawatir terkait cara merawat bayi yang baik dan apakah mampu menjadi ibu yang bertanggung jawab. Itu. Terus kekhawatiran dan kegelisahan ini pada akhirnya menyebabkan perubahan suasana hati, sulit tidur, kehilangan nafsu makan, mudah sedih, mudah marah dan menangis tanpa alasan. Benar-benar. Kaget lah ya, kaget lebih ke. Ya. Waduh gimana nih? Punya motor baru aja kaget. Wah, ini diapain nih? Iya benar. Ini rumah baru aja kadang suka kaget-kaget gitu. Ini rumah siapa? Lu masuk rumah siapa? Gue masuk salah rumah. Ini gejala baby blues syndrome ini kalau tidak membaik setelah 2 minggu, jadi secara rutin 2 minggu ini terus-terusan terjadi, sebaiknya harus waspada karena ada kemungkinan ibu ini mengalami depresi pasca melahirkan atau depresi postpartum. Postpartum itu yang gue maksud tadi. Oke. Itu yang parah-parah itu sampai. Nah, di sini ditulis juga depresi pasca melahirkan menyebabkan kekhawatiran yang cukup berat sehingga bisa membuat ibu merasa putus asa, sedih, tidak berharga dan bahkan tidak merasakan adanya ikatan atau bonding dengan bayi. Itulah peran suami siaga. Nah, masih berlanjut lagi. Ini dia. Kita sebagai bapak-bapak apa perannya ketika baby blues ini terjadi, Pak? Oke. Tapi sebelumnya ntar lu pernah mengalami baby blues juga? Pernah gue juga. Oke. Pengalaman lu gimana? Karena kalau gue kan jadi kan praktis cuman 2,5 bulan lah si istri gue dapat cuti itu kan. Ya bukan 3 bulan tapi kan setengahnya itu kepake masa hamil waktu sebelum lahiran kan. Jadi 2,5 bulan bersama bayi. 2 bulan lah, setengah bulan lagi kan gue udah akhirnya gue resign. Oke. Berarti lo adalah pasangan suami istri yang memutuskan istri tetap bekerja. Istri tetap bekerja, gua yang ngurus anak. Mengalah untuk mengurus anak. Iya, enggak ngalah sih. Ya, kita bukan mengalah ya, bukan memilih lah, sepakat. Memilih. Iya. Tanpa harus ada support system atau bantuan dari yang lain-lainnya lagi. Bantuan eksternal ya tidak ada. Oke. Jadi ART atau orang babysitter tua atau orang tua enggak ada. Oke. Gitu. Jadi gua ya masih aman-aman kan, masih setengah bulan pertama kan masih kita berdua kan, masih berdua di rumah, perkenalan, ini bapak lo, ini ibu lo, kebiasaannya gini, dibentuk kebiasaan. Lalu dia udah mulai kerja ya 1 bulan
1 bulan lah, 1 bulan. Oke. Masih aman-aman, gue masih bisa mengikuti ritme. Tapi bulan kedua mulai naik turun, anak udah mulai berubah kan. Iya, iya, iya. Eh, Mulai ada perkembangannya. porsi susunya udah berubah. Oke. Eh, apa Treatmentnya juga berubah cara pasti. bercandanya Iya, juga iya, udah iya, berubah, iya. suara tangisannya udah berubah, makin kencang dan segala macam. Pernah gue diemin anak gue lagi nangis, gue diemin aja. Lu diemin. Iya, gue Sampai nangis kejar banget. sampai kejer banget, gue diemin. Gue setelah kejadian itu gue apa ya, bukannya membenarkan ya, tapi cukup bisa memahami dan mengerti ada orang-orang yang buang anaknya di selokan. Sampai di situ yang gue pertanyakan adalah apa yang lo pikirin ketika lo mendiamkan ketika lo diam ketika anak lo nangis Di kepala gue, di kepala lo? berisik banget lo anjing gitu. Oh, oke. Bodoh amat. Padahal lo sadar bahwa itu adalah anak lo, Iya. buah hati lo sendiri gitu. Yang menyadarkan gue kembali apa? Yang menyadarkan lagi gitu ya. Tanggung jawab sebagai orang tua gitu. Tanggung jawab itu anak gue sampai muntah. Oke. Muntah susu gitu, fort gitu. Udah, muntah gitu. Oke. Di situ baru lo. Kepanikan gue, anjir, aduh, gue salah tadi gitu. Oke. Oh, tapi lo langsung Gue langsung switch langsung. oke. Tadinya gitu Lo realize soalnya deket banget kan si anak gue Iya, ini iya, sama gue, jadi gue tinggal gitu di stroller gitu kan, terus nangis gitu sementara gue lagi ngapain, gue cuci piring atau apa. Oh, berarti lu mendiamkan itu dengan melakukan kegiatan yang lain. Enggak, tadinya gue cuci piring, dia nangis, cuci piring udah selesai tetap gue diemin. Bodoh amat dah. Oke. Ya karena saking sebel ya kan. Oh iya. Berisik banget sih lo anjing gitu. Main HP aja udah. Sampai dia muntah gitu. Wah, gua gitu kali. Gitu. Langsung gue anjir, salah gue tadi gitu. Terus minta maaf gitu. Sedih juga sih gitu. Mungkin kalau gua lebih tipis lagi mungkin gue nangis mungkin pada saat itu ya, tapi belum sempet sampai ke nangis. Tapi Ini penting menurut gua karena ini adalah cerita dari seorang bapak langsung. Iya, gua ngalamin baby yang- blues. yang mengalami, Itu baby blues. yang mengalami baby blues karena selama ini kita tahu yang mengalami baby blues adalah ibunya. Karena mungkin bapaknya bekerja. Kayak gue pribadi, gue bekerja dan gue tidak in touch langsung sama anak gue ketika jam siang. Gue paling in touch langsungnya jam malam. Gue bisa bantuin istri gue lagi nyusuin anaknya minum ASI, anak-anak gue minum ASI, ya gue bantuin yang lain-lainnya gitu. Gue tidak in touch langsung. Tapi ini adalah cerita dari lo yang in touch langsung dengan anak, istri lo bekerja dan lo mengalami baby blues itu. Iya. Oke. Lebih karena beberapa kali gua ngalamin misalnya gue lagi mau nidurin gitu, dia rewel gitu ya. Blingsatan tuh apa ya? Pecicilan. ya gitu lah. Apa pecicilan? Karena dia suka menghentak-hentakan badannya gitu. Iya. Itu nggak sempat gue lakuin, tapi muncul di kepala gue, pengen gue lempar aja nih anak gitu. Oh iya. Iya, ada di kepala gue. Dan lo sadar itu? Iya, gue sadar. Oh. Tapi belum sempat gue lakuin, Iya, cuma iya, terlintas iya, aja di iya. kepala. Pengen gue kayak banting gitu. Iya, kayak barang berat. Kayak gitu. Oke. Itu yang terjadi sama Iya. Sama di istri-istri luar lu sana. tuh gitu, Iya, ngerasain. iya. Gua juga ngerasain. Nah, itu buat teman-teman bapak nih khususnya yang udah punya bapak, yang punya anak. Jangan salahkan istri atau bilang terlalu lebay istrinya karena yang dirasakan memang adalah kekhawatiran, capek, bosen, Frekuensi lagi nggak ketemu. berubah semua kebiasaan yang sebelumnya dilakukan tuh seneng mungkin. Betul. Mungkin yang tadinya kerja merasa produktif. Kalau istri gue cerita dia merasa tidak produktif, padahal sebetulnya menjaga anak jadi pinter, anak tetap sehat, itu adalah sebuah produktif yang Produktivitas. sungguh mulia gitu sebetulnya. Gitu kan. Nah, itu yang dirasakan. Betul. Tadi gue nanya apa ya, Pak? Ya pokoknya intinya di kejadian pertama saat anak gua nangis sampai muntah itu, gua baru sadar, oh ini yang namanya baby blues. Gua ngerasain juga. Lalu gua muncul empati di situ. Gua jadi lebih bisa memahami, bisa lebih mengerti. Ada ibu-ibu yang
apa ya, mungkin lebih berat dari gua. Dia kan menyusui, gua kan enggak kan, gua kan ngasih botol kan. Iya. Menyusui itu kan sakit pak, Banget. sakit itu. Ya jangankan ibu yang menyusui langsung ya. Ya Lu dah coba kalau tuh tete lo di isep. Lu pernah nyobain nggak di isep anak lu? pernah geli. Ya itu rasanya. Iya. Lebih daripada itu malah mungkin ada yang digigit sakit, ada yang lagi di Sampai demam, istri gua sampai demam lagi tuh dikenyot-kenyot, awal-awal tiba-tiba ditarik nih Iya kan. benar-benar. Itu yang dirasain ya, makanya ini adalah pentingnya saat ini Iya, yang paling banyak support. ya saat ini yang paling banyak mengalami adalah ibu-ibu pasti, karena ibu-ibu yang interaksi langsung. Kalau ini kan Kalau gua lu kasus dari khusus 1% ya Iya. bukan 1%, 1000 dari 2000. Jawa. Mungkin 1 dari 2 orang. Iya, coba dikit. Parah. Ya kasus-kasus tertentu lah ya kalau Iya. kalau bapak bisa merasakan baby blues. Gua bersyukur rumah gua di gang dempet-dempetan. Jadi ada jam-jam tertentu beberapa kali dalam satu hari ya, di jam-jam siang apalagi sore gitu, gua nongkrong sama emak-emak di luar yang juga Oke. ngangon anak. Gue ikutan nongkrong situ, gosip-gosip tipis ya kayak. Kuping gue pertajam, Iya. cibiran-cibiran gue Nyinyiran-nyinyiran, latih. iya. Ih apaan sih? Iya, beli TV baru padahal ngutang sama saya Agak gitu-gitu. geli apa ya? Iya, belajar Yang follow-nya gitu-gitu. nge-follow Itu akun-akun cukup, gosip iya gitu. cukup apa namanya menetralisir. Gue kalau nggak ada itu mungkin stres juga kali, mungkin juga naruh Handphone nggak keselap bisa, kan gitu. lu mengalihkannya dengan handphone nggak? Karena Di kan saat itu susah sama anak kan, megang handphone agak susah. Oke. Anak bisa terpapar cahayanya, apalagi masih kecil ya. Kalau sekarang udah udah agak gede sih mungkin udah mulai bisa ya, diredupin dia udah mulai bisa nangkep. Dulu masih kecil kan gue agak takut, gue jauhin. Kebodohan gue takut sinyalnya kena ke otaknya dia gitu-gitu kan. Gue nggak tahu bener apa enggak ya, cuman gue percaya aja. Ya udah, orang bego kan percaya aja yang ikut. Ketakutan tersendiri lah ya. Iya, jadi gue jarang kalau pegang handphone, kecuali dia tidur. Nah, gue nih lucu, dia agak susah kalau tidur sendiri gitu. Dia cepet banget tidur itu, paling nggak nyampe setengah jam kebangun gitu. Kecuali kalau gue peluk, gue gendong, itu bisa 2 jam tidur. Iya. Itu agak susah, gue jadi nggak bisa main HP, nggak bisa ngapa-ngapain. Karena anak memang lebih nyaman dengar detak jantung orang tuanya kan. Katanya begitu, cuman kan saya pegal. Ini punggung capek. Kalau nggak deket sama detak jantung, Pak, Gue suka bilang gini, deket sama sarung. iya. Diayun-ayun. Iya, ada yang nyuruh gitu. Gue coba pak, gue ayun, tep aja maunya di gue gendong gitu, gue ayun. Aduh, gitu. kamu tidur sendiri kayak sekali-sekali, gue bilang gitu. Ya, tapi ya mau gimana lagi lah, udah. Supaya ada cerita ntar. Itu juga berpengaruh karena adanya support system dari suami gitu kan. Kalau seorang ibu support system dari. Nah, kalau lu pribadi kan lu mengalami baby blues itu, akhirnya yang merealize lu, gue nggak boleh nih kayak gini, apa yang men-trigger lo bahwa nggak nih, gue Mikirnya agak lama. Apa yang dimaksudnya? men-trigger lo baby blues nih apa gitu. Ya lo sadar akhirnya nggak boleh nih melakukan hal ini gitu. Oh iya, kesadaran bahwa mungkin karena gue bukan ibunya ya, jadi apa ya, rasa untuk sewenang-wenang ke anak tuh agak, gue masih membatasi diri gitu. Gue bukan gue yang melahirkan, gue nggak dari segi fisik gue nggak merasakan sakitnya. Mungkin kalau seorang ibu bisa kali ya, gue udah sakit, gue udah perih ditetein, nih anak bikin susah, gue buang deh gitu kan bisa ya. Dia kayak punya tarafnya lebih tinggi lagi. dia kayak punya hak prerogatif untuk melakukan itu gitu. Apa punya hak untuk kekhilafan semacam itu, berhak lah gitu ya. Bisa dimengerti lah. Kalau gue mungkin ada batas-batas yang aduh, gue dulu hamil nggak ngerasain, lahiran juga bukan gue yang menderita, sekarang maksudnya cuma kayak gini doang gue. Karena berkaitan sama ya itu tadi, dukungan dari suami. Iya, Kalau lu kan akhirnya saling
Iya, akhirnya saling saling mendukung. mendukung Iya. kan. Suami akhirnya mendukung supaya istrinya juga sadar bahwa ini anak adalah miliknya, anak juga sebagai titipan dari Tuhan, mungkin Betul. berpikirnya seperti itu. Jadi anak ini memang harus dijaga. Iya. Jangan ada perasaan bersalah Betul, karena kita juga sebagai orang tua baru, Iya, hal yang wajar bahwa orang tua baru itu baru belajar gitu. Gue di rumah sama anak gue, istri gue di kantor, bukan berarti dia nggak baby blues, dia baby blues juga. Di kantor baby blues Di juga. kantor dia kan merasa jauh, merasa iya, nggak berguna iya, gitu-gitu, iya, dia iya, ngerasa iya. itu juga. Tapi di situ gue juga membatasi, oh di sini tugas gue untuk meyakinkan dia bahwa anaknya Baik-baik aja. ada di tangan yang tepat gitu. Ya gitulah, saling support. Saling support ya, support system itu sendiri ya. Iya. Support kalau system enggak, bisa juga dari anak dibuang ke selokan, Pak. iya benar ya. Itu sampai ada. Nih gue dapet nih postingan nih. Oke. Halo Bumi, nih Instagram. Oke, Instagram. Postingan. Halo Bumil _ID. Hey. Follow. Follow. Halo Bumil. Halo Bumil _ID. Apa yang ditulis di situ? Di sini dia posting gambar gitu, ada tulisannya. Papa, lu nih berarti. Gua kan bapak. Bapak enggak ya? Papa, Iya. lakukan ini kalau mama kena postpartum depression. Oh, ini lebih ke postpartum. Oh, Oh iya, postpartum. oh enggak, karena baby blues itu termasuk di dalam postpartum. Karena depression postpartum itu ya? kan level lanjutan. Yes. Gitu. Oke. Kalau ya, Apa yang ya. ditulis di situ? 1. Temani mama ke dokter untuk konseling. Oh, lebih banyak untuk konseling ya. Jadi mungkin emang ibu yang stres gitu. Kita sebut stres aja itu kayak stres lah ya. Kayak stres lah ya. Yang apa? Stres gitu ya. Ya emang butuh cerita aja kali ya. Iya. Butuh ngobrol, butuh ada yang dengerin, mengafirmasi. Kalau suaminya mampu ya berarti cerita bisa Bisa yang cerita, dengerin bisa dengerin. adalah Kalau masih suaminya. postpartum berarti kita memang butuh orang lain Iya, kan. masih Nah, butuh itu orang pakai lain. papa jangan ragu-ragu, jangan sungkan, jangan merasa nggak berguna ke Nah. konseling, karena nggak apa-apa juga kita Nah, nggak didengerin istri. jangan malu. Iya. Biasanya ada yang berpikiran Iya, malu. Wih, Wah, berarti emang kalau- gua nggak sanggup. Berarti kalau Iya. konseling gua agak kelainan dong, gangguan dong gitu. Oh, kan. iya. Ada juga yang Atau juga yang berpikiran berarti istri gua nggak mau dengerin kata-kata Iya, gua. juga Nggak yang perlu kayak nggak gitu. perlu itu. Nggak perlu ngomong Nggak apa, perlu. nggak perlu berpikiran seperti Karena itu. nggak apa-apa juga kan. Iya, benar. Mungkin istri kan juga nggak cocok sama kita, nggak apa-apa kan. Benar. Iya, Nggak nyaman cerita sama kita kan bisa juga dong. karena mungkin penyebabnya dia depresi dari kita juga. Bisa juga, jadi, bisa juga. gitu. Nggak enak ngomong ya kan. Benar. Terus Yang kedua? jangan marahin mama. Iya, gimana? Ada orang lagi stres lu marahin. Dajal Anda. Bangke. Ya itu kan yang terjadi di jalan-jalan. Iya, ada ya kan. Iya, benar. Suaminya mungkin pengetahuannya Benar, pengetahuannya ya beda sama kita. belum Kurang dengerin sih. podcast ini. Iya. Masuk iklan, masuk. Ada tuh yang kalau lagi habis punya anak, anaknya diomelin, bahkan ya ada yang kepake kekerasan fisik, ditabok atau dicubit atau Iya. apa. Gue kan pernah kerja di ini ya Pak, tempat bermain anak kan. Wah, banyak lah kejadian-kejadian kayak gitu. Bener-bener abis anaknya nangis gitu, ibunya marah, padahal anaknya belum ngerti apa-apa gitu. Karena mungkin Berarti marah, tindak kekerasan, ya kayak gitu-gitu itu tidak mengenal status ekonomi. Gua asumsikan yang main di tempat lu kan pasti lumayan wah, lah ya. tinggi-tinggi lah, Ya, menengah ke ekonominya. atas lah ya. Iya. Nggak ngaruh ke Enggak. status ekonomi, Kalau urusannya level sama pendidikan itu urusannya sama perasaan, Iya, urusannya iya. sama mental. butuh orang lain Butuh untuk orang lain, benar. menetralisir. Benar. Oke. Oke, itu Support yang system. Kedua, betul support system. Yang kedua, yang ketiga. Ada. Ini banyak sih, gue lengkap-lengkap aja. Oh, nih. banyak. Oke. Yang gua Selanjutnya. ngerti, yang gua ngerti. Kalau mau lebih jelasnya cari sendiri di situ Iya, ada. iya. Apa ya? Bantu pekerjaan rumah untuk kurangin beban. Ya, kalau Itu gua udah mah- pasti. Gua bisa masak sambil gendong anak, bisa gua. Bisa lo akhirnya. Bisa sambil nyuci nih. Tangan kanan gua gendong. Dia kan Oke. masih muat tuh di tangan kanan gua sendiri. Tangan kiri gua nyuci botol. Ini posisinya anak belum tegak ya? Belum, masih Masih bayi banget ya. gitu. Tangan kanan megangin anak, Nah, Tangan tangan kiri, apa? Nyuci Ngocokin nyuci botol. botol. Kaki kanan kaki kanan nyalain kompor. nyalain kompor
Serius? Asli pak, gua Kaki anjir. kiri? Kenapa Jatuh. pak? Saya bukan Mbak Kunti. Oh iya, kalau dipakai yang lainnya kirain kaki kirinya sambil ngepel gitu kan, enggak ya? Kaki kiri puk puk. Iya, gini pak. Gitu. Ya oke. Oke. Itu memang sudah bukan kewajib. Ya, Iya, sudah kalau gua seharusnya ya, sebelum Pak. belum punya anak gua dengar seorang ibu kan ada tuh foto-foto di Instagram, ibu tangannya banyak satu Ya, bagian. ya, Gua ya. ngalamin anjir. Karena lu sebagai bapak rumah tangga. Iya benar emang benar. Ya itu artinya ya. Jadi ini penting nih, bantu pekerjaan rumah untuk kurangi beban. Iya betul itu. Jadi sebetulnya dari kemarin kita ngomongin memuliakan istri itu bener ya, Pak? Bener. Harus ya. Maksudnya pekerjaan rumah itu ya status apa segala macam status pendidikan, karir dan segala macam mau setinggi apapun kalau udah di rumah terus kita lihat dia stres, itu hal yang wajar. Wajar lah. Bener gak? Iya. Wajar lah. Apalagi kalau yang ibu rumah tangga ya. Dia udah pokoknya gua nggak seberat kalau gue seorang ibu deh. Gue pakai netein, teteh gue sakit. Terus mesti Berat badan naik. Gua aja kagak nyuci. Gua taruh laundry. Kagak sanggup. Oh iya, gue selama anak gue bayi yang gue cuci baju anak gue doang. Iya, baju anak ya baju cuci anak sendiri. doang, tapi baju gue udah ke laundryin. Sama popok-popok cuci. Kitain gitu. Nah, dari tadi kita ngomongin masalah support system. Iya. Support system nih apa sih?